Halo kawan-kawan, kembali bersama saya di channel Mahendra Putra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uniform cost search, 3D based first search, dan assert. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang uniform cost search. Baik, saya akan memulainya dari S A ke G1. Jadi S ke A ini costnya adalah 5. Ini costnya adalah 5, berarti kita tulis dulu di sini 5. Lalu A ke G1 itu costnya adalah 9. Jadi 9 ditambah 5. Jadi 9 ditambah 5 adalah 14. Berarti jalan S A dan ke G1 itu adalah 14. Lalu saya akan mengulang lagi karena belum semua dilalui. Berarti jadi dari S A, S ke A itu kan 5, berarti A ke B adalah 3 ditambah 5 adalah 8. Lalu B ke C itu 1, berarti 8 ditambah 1 sama dengan 9. Lalu C ke goal 2 itu adalah 5, berarti 9 ditambah 5 adalah 14 juga. Berarti S A B C G goal 2 costnya adalah 14. Lalu saya akan memulai kembali dari S ke B itu 9, B ke C itu 1, berarti 9 ditambah 1 sama dengan 10. Lalu C ke F atau C ke goal 2 dulu, 10 ditambah 5 sama dengan 15. Berarti SBC ke goal 2 itu sama dengan 15. Kita mulai lagi dari awal untuk mengetahui cost semuanya ini. Jadi misalnya tadi sudah, sekarang S B C itu kan 10, S ke B 9 ditambah 1 10, C ke F 7, berarti 10 tambah 7 sama dengan 17. Berarti F ke G goal 3 itu sama dengan 8. Berarti 17 tambah 8 adalah 25. Berarti dari S ke B ke F ke G3 ke S B C F G3 itu adalah 25. S B C F ke goal 3 itu adalah 25. Kita ulang lagi dari sekarang ke S D E ke goal 3. S ke D itu adalah 6, D ke E itulah 2, berarti 6 tambah 2 sama dengan 8.
Mana 8 dari E ke goal 3 itu ditambah 7. Berarti SDE ke goal 3 adalah 15. Berarti jalan SDE ke goal 3 itu adalah 15. Ke 15. Sekarang kita cari yang SDC ke goal 2. Kita mengikuti tanda panah ini ya. Kita harus mengikuti tanda panah ini biar tidak salah. Jadi S ke D itu 6, D ke C itu 2, berarti 6 ditambah 2 sama dengan 8. Lalu C ke G2 itu 9. Keliru. C ke G2 itu 5, berarti 8 ditambah 5 sama dengan 13. Berarti jalan SDC ke G2 itu adalah 13. Sekarang kita bandingkan dari semua jalan yang dilalui bahwa kos yang paling rendah adalah S ke D, lalu D ke C, lalu C ke goal 2 itu adalah 13. Berarti goalnya adalah S, D, C, dan goal 2 sama dengan yang mempunyai kos 13. Ya, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang greedy best first search. Nah, jadi sebagai informasi, greedy best first search ini menggunakan perhitungan cost dari heuristik atau biaya perkiraan. Jadi algoritma ini sebenarnya tidak optimal karena hanya menggunakan biaya perkiraan. Jadi saya mulai saja dari gambar yang sebelumnya. S. Nah, jadi S ini mempunyai explore ke A. Jadi A itu nilai heuristiknya adalah 2. Lalu saya akan explore lagi ke B, sama-sama 2, dan D sama-sama 2. Jadi kita memiliki perbandingan, boleh mengeksplor yang mana terlebih dahulu dikarenakan nilai cost dari A, B, dan D sama jumlahnya. Jadi saya mulai yang A dulu. Jadi A itu ke G1. Nah, nilai cost dari G1 adalah 0. Sini cara untuk melakukan greedy best first search ini adalah nilai heuristik A ini tambah dengan nilai G1. Jadi nilai heuristik A 2 tambah 0 sama dengan 2. Ini tidak berhenti di sini supaya kita tahu perbandingan goal yang lain yang mana mempunyai nilai yang cost yang rendah. Jadi kita kembali ke B dan D, jumlahnya sama, kita akan mulai yang B dulu ya. Jadi B itu explore-nya ke C. Jadi C itu nilai heuristiknya adalah atau cost heuristiknya adalah 2. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 berarti
kita bandingkan 4 dan 2 itu lebih kecil adalah 2. Setelah itu kita akan mengeksplor D ini karena lebih kecil dari 4. Terus D ini menuju ke E, yaitu cos heuristiknya adalah 3. Jadi 2 ditambah 3 adalah 5. Yang sekarang sebagai perbandingan 4 dan 5 ini perbandingan yang paling kecil adalah 4. Jadi kita akan mengeksplor yang C terlebih dahulu. Jadi C itu menuju ke goal 2. Goal 2 cos heuristiknya adalah 0. Jadi 2 tambah 2 tambah 0 sama dengan 4. Jadi karena ini sudah mentok, kita akan mengeksplor yang E karena belum menemukan goal yang 3. E ini menuju ke goal 3. Goal 3 itu cos heuristiknya adalah 0. Jadi 2 tambah 3 tambah 0 sama dengan 5. Kita sekarang bandingkan goal 3, goal 2, dan goal 1. Ternyata goal 1 ini cosnya yang paling rendah. Jadi goalsnya adalah S A G B1 dengan cos heuristik 2. Seperti yang saya bilang tadi, jadi best first ini tidak optimal dikarenakan hanya memperhitungkan biaya perkiraan atau heuristik yang belum tentu kebenarannya. Lalu kawan-kawan, kembali lagi saya akan menjelaskan tentang metode searching, kali ini dengan metode ASEARCH. Metodenya adalah penjumlahan dari nilai heuristik dan nilai estimasi. Nah, nilai heuristik ini adalah di sini. Misalnya nilai S itu adalah 3 dan nilai estimasi adalah S ke A itu estimasinya 5. Seperti itu. Langsung saja saya contohkan. Di sini saya akan mencari nilai dari S ke A itu adalah nilai estimasinya adalah 5 ditambah heuristik A itu adalah 7. Jadi sebagai perbandingan kita akan sebagai perbandingan yang akan dilakukan sebagai mencari nilai terendahnya adalah kita ke B. Jadi S ke B itu nilai estimasinya 9 ditambah 2, nilai dari B dari heuristik B itu adalah 2, 9 tambah 2 sama dengan 11. Setelah itu kita mencari mengeksplor yang D. Jadi nilai estimasi S ke D itu adalah 6 tambah nilai cos dari heuristik D itu adalah 2, 6 tambah 2 berarti 8. Ya, jadi setelah itu kita akan bandingkan yang cos yang paling rendah didalui adalah ini 7 berarti A. Langsung kita ke goal 1 berarti S ke A itu 5, A ke 10 9, 5 tambah 9 sama dengan 14.
ditambah dengan nilai cost heuristik dari G goal 1 ini 0, berarti 14 tambah 0 sama dengan 14. Kenapa kita belum mendapatkan goalnya? Karena goal-goal yang di sini belum tercapai. Untuk mengetahui mana cost yang terendah, jadi kita kembali lagi ke sini, ke B ini dan ke D ini. Yang terendah adalah 8. Jadi S ke D itu estimasinya 6 dan D ke E itu estimasinya 2. 6 tambah 2 sama dengan 8, dan biaya cost dari heuristik E ini adalah 3. 6 tambah 2 8 ditambah 3 adalah 11. Coba bandingkan lagi, ini kan sama, berarti kita mencari di sini dulu karena sama. Jadi S ke D ke E dan ke goal 3 itu estimasinya 6, 2, dan 7. 6 tambah 2 ditambah 7 adalah 15. Berarti 15 ditambah goal cost dari goal 3 ini adalah cost heuristiknya adalah 0, berarti 15 tambah 0 sama dengan 15. Nah, kenapa kita tidak menemukan goalnya? Karena goal yang 2 ini belum tereksplor. Jadi kita kembali lagi ke B2 yang belum diekspor. Jadi S ke B ini biayanya 9, B ke C biayanya adalah 1. Jadi 9 ditambah 1 adalah 10, ditambah cost heuristik C adalah 2, menjadi 12. Nah, kita bandingkan lagi. Karena D ini belum mengeksplor ke C, jadi kita harus mengeksplor ini dulu karena cost ini yang terendah. Jadi S ke D itu 6 dan D ke C itu 2 dan C ke goal 2 itu 5. Jadi 6 tambah 2, ini biaya estimasinya 6 ditambah 2 sama dengan 8, ditambah 5 sama dengan 13. 13 ditambah nilai heuristik dari G2 ini, berarti 13 ditambah 0 sama dengan 13. Dari ketiga goal ini yang mempunyai cost terendah dari penyembelahan estimasi dan biaya heuristik itu adalah S ke D2, D2 ke C, C ke goal 2. Jadi goalnya adalah S, D, C, dan G2 dengan biaya cost adalah 13. Nah, itulah tadi penjelasan tentang metode searching. Bila saya ada salah pemaparan atau salah kata, mohon dikoreksi di kolom komentar supaya kita bisa belajar dari kesalahan dan saling mengoreksi satu sama lain.